Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Seperti biasa, pada pagi hari ini kita akan memulai devosi singkat kita. Dan devosi pada pagi hari ini akan dibawakan oleh saya. Sebelum kita devosi, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, berterima kasih kepada Engkau setiap berkat kebaikan yang boleh kami terima Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih banyak Bapa buat nafas kehidupan, buat kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, hingga pada saat hari ini kami masih dapat Tuhan melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya. Kami percaya ini semua bukan karena kekuatan kami, tapi melainkan karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai devosi singkat kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami pribadi, biarlah apa yang boleh kami sama-sama pelajari pada pagi hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan yang boleh sharing firman-Mu. Biarlah apa yang boleh saya sharingkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapa, kami serahkan devosi kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, topik sharing kita pada pagi hari ini yang mungkin boleh saya bagikan ialah berbicara tentang identitas. Berbicara tentang identitas, ada satu pertanyaan yang mungkin boleh sama-sama kita tanyakan dalam diri kita, yaitu apa identitas saya sekarang? Mungkin jika ditanya pertanyaan seperti ini, ada ya diantara kita mungkin yang langsung cepat menjawab atau langsung paham siapa identitasnya, dan mungkin juga ada yang membutuhkan waktu atau harus berpikir dulu untuk paham siapa identitasnya. Bahkan ada juga mungkin yang ragu-ragu jika ditanyakan tentang siapa identitasnya sekarang. Tapi saya percaya di antara kita semua pasti sudah paham mengenai siapa identitas kita saat ini. Berbicara tentang identitas, firman Tuhan yang boleh saya sharingkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita menghidupi firman Tuhan ini, jika ditanyakan kembali, apakah identitasmu, sudah seharusnya kita paham, sudah seharusnya kita sama-sama menjawab bahwasannya kita itu adalah anak-anak Allah. Karena apa? Untuk mendapatkan status sebagai anak Allah itu bukanlah hal yang mudah. Karena kenapa? Tuhan Yesus telah membayar mahal untuk kita mendapatkan status kita, status baru, yaitu status kita sebagai anak Allah, begitu. Oleh sebab itu, jika ditanya tentang identitas sebagai anak Allah, kita harus menganggap ini suatu hal yang benar-benar harus kita pahami dalam diri kita. Karena status sebagai anak Allah itu bukanlah status yang murahan, bukan status yang bisa dipermainkan. Karena untuk mendapatkan status ini, untuk dapat menghidupi status ini, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib hanya untuk supaya kita dimerdekakan dari dosa, supaya kita tidak diperbudak oleh dosa lagi, begitu. Nah, untuk menghadapi status atau identitas kita sebagai anak Allah itu bukanlah hal yang gampang, atau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita tidak dapat menjalaninya secara konsisten karena pada dasarnya kita sudah adalah manusia yang berdosa. Tapi bagaimana setiap harinya kita mampu menghidupi status kita sebagai anak Allah, meskipun kita jatuh bangun, kita tetap mau berserahkan diri kepada Roh Kudus. Karena untuk mendapatkan status kita atau identitas kita sebagai anak Allah, kita sama-sama percaya bahwa itu tidak datang begitu saja. Pemahaman itu tidak datang begitu saja dalam diri kita, tapi itu berkat bantuan dari Roh Kudus yang menyadarkan kita bahwasanya kita itu adalah anak-anak Allah. Sehingga dalam setiap hari kita tuh harus mau hidup sesuai dengan ajaran Roh Kudus. Dan berbicara tentang identitas, ada 4 hal yang mungkin boleh saya sharingkan. Yang pertama ialah berbicara tentang identitas kita yang sejati.
Ketika kita memahami identitas kita sebagai anak Allah, maka sudah seharusnya kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita tidak lagi diperhamba oleh hal-hal yang bersifat duniawi begitu, karena fokus kita yaitu untuk menyenangkan Allah, untuk mengejar kemuliaan Allah. Jadi apapun hal-hal yang ada di dunia ini itu kita sudah tidak lagi fokus ke sana begitu. Karena orang-orang yang masih fokus dalam hal-hal duniawi, itulah orang-orang yang kurang paham, kurang tahu akan identitasnya, karena dia masih diperhamba dosa. Karena orang-orang yang diperhamba dosa adalah orang-orang yang belum memiliki atau belum memahami identitasnya sebagai anak Allah. Masih ada keraguan dalam dirinya, sehingga iblis masih berkuasa atas diri orang tersebut. Oleh sebab itu, di sini dikatakan identitas yang sejati. Kita harus paham identitas kita siapa. Ketika kita paham identitas kita, kita sudah tahu, kita sudah paham apa yang harus kita lakukan. Dan itu semua berkat bantuan dari Roh Kudus. Karena orang-orang yang sudah memiliki identitas sebagai anak Allah ialah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Orang-orang yang sudah adalah orang-orang yang sudah paham akan siapa dirinya dan orang-orang yang sudah mendapatkan bagian di kerajaan sorga begitu. Lalu yang kedua ialah berbicara tentang hati-hati terhadap identitas palsu. Karena tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan iman kita pasti akan ada keraguan dan intimidasi, dan itu akan menjadi bagian dari dan itu akan menjadi bagian kita selama kita hidup di dunia, dan itu akan sering kita jumpai karena iblis akan mencari kesempatan untuk menjagal iman kita. Iblis akan mencari kesempatan ketika iman kita sudah mulai lemah, ketika kita sudah tidak memahami identitas kita. Dalam mungkin kita bisa melihat ya, dalam konteks saat ini semakin banyak identitas-identitas yang ditawarkan oleh dunia, sehingga kita harus bertanya lagi dalam diri kita, sebenarnya identitas kita ini identitas yang seperti apa? Karena ada orang yang menyatakan dia adalah anak Allah, tapi dalam tindakan sehari-hari, dalam perilakunya sehari-hari tidak menggambarkan bahwasannya dia adalah anak Allah. Dia masih ragu, masih gampang begitu diombang-ambingkan dunia, masih berpusat pada hal-hal yang bersifat duniawi. Mungkin jika ditawarkan sesuatu yang menyeleweng dari apa yang Tuhan Yesus katakan, dia masih mau begitu. Jadi kita harus mempertanyakan dalam diri kita, siapa identitas kita? Apakah secara iman kita sudah kokoh? Kita sudah benar-benar bisa mempertanggungjawabkan iman kita? Jangan sampai sebenarnya kita jika ditanya identitas kamu apa, kita menjawab, oh identitas saya adalah anak Allah, tapi nyatanya enggak. Supaya kita hanya aman saja begitu, kita menyatakan bahwa kita anak Allah. Mungkin seringkali kita akan ada mungkin orang-orang yang bisa melepas identitasnya sebagai anak Allah atau tidak mempercaya Allah itu ketika dia sudah mendapatkan pencobaan, ketika dia sudah mendapatkan mungkin ketika mengalami musibah lah begitu. Karena ada orang-orang, tidak dapat dipungkiri ya Bapak Ibu, ada orang-orang yang ketika mendapati cobaan, ketika mendapati masalah, dia menyalahkan Tuhan begitu. Dia lari daripada jalan Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan tidak membantu dia, kenapa Tuhan tidak ada di saat dia mengalami pencobaan, kenapa Tuhan tidak ada ketika dia mengalami masalah. Begitu dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak ada. Sehingga ketika dulu dia menyatakan identitasnya adalah anak Allah, ketika dia mendapatkan cobaan, dia menyeleweng dan akhirnya dia tidak mempercayai Tuhan. Hanya dari pencobaan saja, hanya dari masalah-masalah saja. Seharusnya enggak, karena iblis itu akan seringkali mencobai kita. Iblis itu akan seringkali membuat kita lari daripada Tuhan. Ketika iman kita lemah, seharusnya ketika kita mendapatkan masalah, kita lari ke Tuhan, minta bantuan Roh Kudus, begitu. Kita juga dapat mengambil teladan dari Yusuf, yang mana Yusuf tidak pernah meragukan identitasnya sebagai anak Tuhan. Dia tidak pernah meragukan identitasnya ketika Tuhan memilih dia menjadi seorang raja yang muda. Karena kalau bicara tentang Yusuf, mungkin kita melihat perjalanan Yusuf, dia seringkali mengalami masa-masa yang sulit, yaitu ketika dia dijual menjadi budak. Bahkan ketika dia dijebloskan ke dalam penjara, dia tetap tidak kehilangan identitasnya, dia tetap berserah kepada Tuhan, dia tetap menyadari bahwasanya dia adalah anak Allah, sehingga pada akhirnya dia keluar sebagai pemenang.
dia keluar sebagai dengan status bahwasanya dia percaya kepada Allah, dia adalah anak Allah begitu. Maka dari itu saya mungkin mengajak kita, Bapak dan Ibu, kita sama-sama memahami lagi apakah identitas kita saat ini, apakah itu identitas sejati sebagai kita anak Allah atau identitas palsu. Kita menyatakan kita anak Allah tapi kita nggak percaya sama Allah sepenuhnya. Ketika ada pencobaan kita gampang terombang-ambingkan begitu. Mungkin itu kita boleh sama-sama refleksikan lagi. Lalu yang ketiga ialah mengenakan firman Tuhan. Karena ketika kita paham identitas kita, kita harus mengenakan firman Tuhan dalam setiap harinya. Karena anak Allah ialah anak yang hidup berdasarkan firman Tuhan. Jika dikatakan hidup berdasarkan firman Tuhan setiap hari, ini bukanlah hal yang gampang. Mungkin saya bisa mencontohkan dalam diri saya sendiri. Bahkan dalam saya men-sharingkan identitas ini, saya banyak refleksi begitu. Karena saya sharing tentang firman Tuhan, tapi jika ditanya identitas saya sebagai anak Allah, saya masih bertanya-tanya gitu. Ya, saya menyatakan saya anak Allah, tapi kalau ditanyakan apakah saya sudah melakukan semua sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Tuhan, apakah saya sudah berani menyatakan saya anak Allah di hadapan dunia, saya masih ragu. Karena dalam kehidupan saya, dalam tindakan saya sehari-hari, saya masih seringkali gagal untuk menunjukkan identitas saya sebagai anak Allah begitu. Mungkin ini seringkali juga dialami oleh orang-orang muda. Yang mungkin saya sharingkan sedikit, yang mungkin boleh saya sharingkan ialah berbicara tentang identitas ini. Selama pandemi ini saya kan banyak di rumah begitu. Selama saya di rumah, bukannya saya semakin memperdekat atau mempererat hubungan saya dengan Allah, bukan, malah saya semakin banyak insecure, saya makin overthinking, banyak pikiran begitu, insecure melihat orang lain begitu kan. Jadi kalau ditanya, kalau saya refleksikan, kenapa saya insecure, apa yang saya insecurekan, apa yang saya merasa kurang bersyukur dalam hidup saya begitu. Padahal saya anak Allah, apa yang saya punya saat ini itu adalah pemberian dari Allah. Tuhan Yesus bahkan menciptakan saya sedemikian rupa. Kenapa saya harus insecure, kenapa saya harus kurang bersyukur gitu. Itu selalu saya pertanyakan dalam diri saya. Jadi berbicara identitas, saya anak Allah, seharusnya ketika saya bilang saya anak Allah, sudah seharusnya saya tidak insecure lagi. Tapi pada faktanya enggak, saya masih tetap insecure. Dan ini menjadi pembelajaran buat saya ke depannya, bagaimana ketika saya menyatakan saya adalah anak Allah, itu saya benar-benar bisa menghidupinya dalam setiap hari, bisa menyadarinya dalam kehidupan saya setiap hari. Mungkin ke depannya saya harus belajar bahwa bersyukur atas apa yang saya punya saat ini, minta bantuan Roh Kudus begitu. Meskipun menurut saya ini agak susah untuk saya hilangkan begitu, tapi saya minta bantuan Roh Kudus supaya dalam setiap harinya saya semakin diubahkan lagi, supaya saya semakin bersyukur lagi atas apa yang saya punya saat ini. Lalu yang terakhir ialah Roh Kudus menjadikan kita anak Allah. Sehingga dalam setiap Roh Kudus telah menjadikan kita anak Allah, memperbaharui kita, melahirbarukan kita. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita ini sudah seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Gaya hidup kita sudah harus mencerminkan bahwasanya kita adalah anak Kristus, mau dipimpin Roh Kudus, mau diingatkan Roh Kudus. Dan ini adalah pembelajaran bagi saya sendiri juga, bagaimana saya mau dipimpin Roh Kudus, karena seringkali saya sudah menyadari bahwa ini nggak benar nih, harus seperti ini, harus bersyukur, harus melakukan sesuai dengan apa yang, tetapi mungkin pada faktanya itu saya agak susah untuk melakukannya. Dan mungkin dari sharing kali ini itu menegur diri saya kembali sih, bagaimana saya mau hidup dipimpin Roh Kudus dan bagaimana saya mau hidup sesuai dengan gaya dari anak Allah begitu. Dari sharing tentang identitas ini, mungkin yang terakhir yang boleh saya katakan ialah kita harus
yang mungkin boleh saya katakan adalah kita harus paham identitas kita siapa, kita harus mau dipimpin Roh Kudus, bahwasanya kita adalah anak Allah. Kembali lagi kita mungkin boleh merefleksi lagi, apakah selama ini kita sudah hidup berdasarkan identitas kita sebagai anak Allah, atau kita hanya mengatakan oh saya adalah anak Allah, tapi pada faktanya tindakan kita tidak sesuai dengan tersebut. Karena nanti Tuhan Yesus akan bertanya, kita harus mempertanggungjawabkan identitas kita begitu. Mungkin demikian hal yang boleh saya sharingkan pada pagi hari ini. Jika saya ada kesalahan kata-kata atau mungkin apa yang saya sharingkan tidak sesuai dengan seharusnya, saya minta maaf. Mungkin Bapak dan Ibu boleh meluruskannya, karena saya masih banyak belajar lagi tentang firman Tuhan. Untuk mengakhiri devosi pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, dimana Bapa hari ini kami berbicara tentang identitas. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa identitas kami adalah sebagai anak Allah. Oleh sebab itu Tuhan, bantu kami Roh Kudus supaya kami boleh menghidupi identitas kami sebagai anak Allah dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan hanya sebagai omongan saja, tapi dalam tindakan kami dapat mengimplementasikan, orang-orang dapat melihat bahwasanya kami adalah anak-anak Allah, kami adalah anak-anakmu yang telah Engkau perbaharui, yang telah Engkau tebus. Terima kasih banyak Tuhan buat devosi pada pagi hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.